Ya, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Selamat malam dari Maroko. Jadi aku lagi mau ngebahas tentang apa sih enaknya nikah sama bule. Jadi banyak ya dari kita-kita yang tanya, apa sih enaknya nikah sama bule? Lebih enak mana sih nikah sama bule atau nikah sama warga negara kita sendiri? Nah, ini ada sisi negatif dan sisi positifnya ya, ada enaknya dan ada enggaknya. Jadi nggak setiap pernikahan itu kan manis, jadi ada manisnya, ada ya sedikit pahit-pahitnya lah gitu. Jadi sekarang ini aku lagi mau bahas yang manis-manisnya dulu ya, apa aja sih enaknya nikah. Aku di sini bakalan share sama kalian apa sih yang bikin enak nikah sama bule. Nah, jadi yang pertama itu enaknya nikah sama bule adalah kalian bisa ngerasain pernikahan dalam dua kultur gitu. Jadi kan kalian sebagai warga negara Indonesia atau orang-orang Asia, kalian kalau misalnya nikah di negara kalian kan kalian pakai baju tradisional pernikahan. Kalau misalnya dari Indonesia itu banyak adatnya, bisa adat Sunda, adat Jawa, adat Lampung, Palembang, dan lain sebagainya gitu. Terus kalian bisa ngerasain dua pernikahan. Jadi pas di Indonesia kalian pakai adat Indonesia, baju tradisional Indonesia, dan kalau kalian pergi ke negara suami kalian atau istri kalian yang bule, nah kalian bisa ngerasain gimana rasanya menikah dengan adat mereka gitu. Jadi kalian bisa ngerasain pernikahan dalam dua adat yang berbeda. Di Indonesia pernikahan, nikah, di negara lain juga nikah. Begitu. Yang kedua adalah kalian bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa bersusah-susah payah. Jadi buat kalian yang nikah sama WNA, kalau di negara suami kalian atau istri kalian itu kalian bisa bebas ya, lebih bebas istilahnya, karena kalian punya surat nikah atau buku nikah, otomatis kalian bakalan lebih mudah untuk bikin visanya. Jadi visa kalian itu bukan visa turis lagi, tapi visa penyatuan keluarga. Tuh kan enak kan? Jadi kalian bisa berkunjung atau bolak-balik Indonesia dan negara pasangan kalian itu bebas kapanpun tanpa harus mikirin ya aku harus bikin visa dulu nih ke kedutaan. Enggak harus gitu. Jadi kalian bisa bebas. Cuman itu ya, kalau misalnya ya kalian yang pertama itu harus bikin visa penyatuan keluarga. Jadi dikasih jangka waktu yang misalnya berapa tahun gitu, kalian bebas dan tetap harus diperbaharui juga gitu. Kalau kalian nikah sama WNA, kalian itu bisa traveling dan itu bisa mengurangi budget kalian untuk traveling. Kenapa? Karena yang aku rasa, aku ini kan aku sendiri di Maroko ya, terus aku kadang pengen traveling ke negara, ke kota-kota yang ada di Maroko. Itu tuh kita traveling tanpa harus mikirin hotel. Ya betul, tanpa harus mikirin hotel, karena aku bisa tinggal di rumah suami aku, dan suami aku tuh punya teman-teman gitu ya, jadi yang mereka itu baik-baik alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita mau traveling lagi ke luar kota yang jauh dari rumah suami, teman-temannya suami bilang kalian bisa nginep di rumah kita gitu, bisa nginep di rumah kita, bisa makan di rumah kita. Jadi kan itu lebih meminimalisir budget keuangan kita untuk biaya traveling. Oke, 3. Nah, nomor 3 itu apa sih yang paling disukain sama kita? Aku jujur aku paling suka kalau jalan-jalan itu adalah kuliner. Aku paling suka kuliner. Jadi kalau misalnya kalian punya suami bule, nah kalian bisa nyobain langsung masakan suami atau istri bule kalian itu di negara pasangan kalian. Jadi kalian gak usah mikir
nggak usah nyari-nyari, nggak usah browsing-browsing kayak makanan yang enak di negaraanmu apa ya, browsing nggak usah, karena secara secara naluri ya, bisa dibilang secara naluri ya, pasangan kalian itu pasti tahu di mana tempat-tempat yang enak, di mana menu-menu makanan yang enak dijual atau street food yang enak itu dijual. Bahkan kalau misalnya keluarga pasangan kalian itu jago masak, kalian bisa belajar masak keluarga pasangan kalian yang bule. Jadi kalian bisa langsung belajar masak, langsung diajarin, dan kalian bisa nyobain aneka macam masakan mereka tanpa harus kalian mikir aku pengen kesini, aku pengen nyobain ini, aku pengen nyobain itu. Nggak usah. Jadi kalian tinggal tanya ke keluarganya, aku pengen nyobain, aku browsing nih, nyobain rasa makanan ini, kalian bisa nggak bantu buatin aku, atau aku mau belajar gitu. Jadi mereka insya Allah, keluarga pasangan kalian akan membantu untuk mengajarkan kalian gimana cara membuatnya gitu, dan bahkan kalian bisa makan itu semua sepuasnya. Oke, nomor punya 2 ID card. Jadi kalian itu diakuin sama negara kalian, kayak aku diakuin sama negara Indonesia, dan aku diakuin juga sama negara Maroko. Jadi aku punya 2 ID card, punya ID card Indonesia dan ID card Maroko. Jadi aku kalau mau masuk Maroko itu apa ya, alhamdulillah ya, aku mau masuk Indonesia atau Maroko itu aku punya, karena aku punya ID card, jadi aku lebih enak untuk masuk ke sini gitu ya, lebih aman istilahnya. Begitu kalau kalian menikah sama WNA juga, tidak menutup kemungkinan kalian bakalan punya paspor dari negara WNA tersebut. Jadi kalian bisa memiliki 2 paspor, yaitu paspor dari negara kalian dan paspor dari negara suami kalian. Ada beberapa negara di dunia ini yang dia ngasih 2 kewarganegaraan bagi pasangan. Jadi kalian bakalan bisa dapetin kewarganegaraan suami kalian atau istri kalian atau pasangan kalian tanpa harus ngelepasin kewarganegaraan Indonesia. Mantep kan? Oke, selanjutnya, kalau kalian enaknya kalian nikah sama WNA, kalian itu bisa menikmati 2 tradisi yang berbeda. Jadi kan kalian tahulah kalau di Indonesia tradisinya kental banget ya, tradisi Indonesianya kental banget, dan itu mungkin buat kalian nggak begitu wah lagi, nggak terlalu mengagumkan lagi, karena dari kecil kalian udah mengenal tradisi itu gitu. Dan di saat kalian pergi ke negara suami bule kalian, istri bule kalian, atau pasangan bule kalian, nah di situ kalian bakalan kalian bakalan ngeliat langsung tradisi yang berbeda. Bisa jadi itu menyenangkan, bisa jadi itu menyedihkan, karena yang namanya kultur shock itu kalian gak akan tahu. Kadang menyedihkan dan kadang menyenangkan. Ya, kalian itu shocknya kalian. Kalau misalnya kebenaran kalian dapat sesuatu yang baik, kalian bakalan menyenangkan, dan kalau misalnya kalian nemuin sesuatu yang menurut kalian nggak sesuai sama hati kalian, ya itu menyedihkan gitu. Jadi bisa-bisanya kita aja membawa suasana hati kita karena beda kultur. Selanjutnya adalah kalau kalian nikah sama bule, kalian bisa belajar bahasa pasangan kalian tanpa harus kalian ke tempat kursus. Kenapa? Ya itulah kelebihan nikah sama bule. Kayak aku di sini, aku di Maroko, jujur di sini itu mereka itu ngobrolnya dalam bahasa Arab. Bahasa Maroko itu bahasa Arab. Yang pertama, yang kedua itu Prancis. Tapi dalam kesehariannya mereka itu nggak pakai bahasa Arab Fusha. Yang aku tahu, yang kalau misalnya dari dokumen-dokumen mereka itu pakai Arab Fusha, tapi dalam keseharian mereka itu mayoritas pakai bahasanya Darija. Tapi ada tapinya lagi.
karena suami aku itu orang Agadir, mereka itu punya bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Tamazight. Jadi di sini itu orang-orang Agadir dia berbicaranya bahasa Tamazight, otomatis aku yang sama sekali nggak paham bahasa Tamazight, aku cuma yang bisa bahasa Inggris. Aku kesini dan aku di sini mulai menyesuaikan diri, aku sedikit-sedikit belajar bahasa mereka. Jadi aku belajar bahasa mereka langsung sama ahlinya. Jadi ketika aku salah pengucapan, mereka dengan sabarnya mereka bilang, kamu salah ngucapinnya, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Jadi kalian bisa kursus langsung sama orang yang ahlinya, orang penduduk aslinya gitu. Punya anak hasil pernikahan campur atau hasil ya, atau kalian punya anak sebelumnya lah ya, punya anak sebelumnya dari suami sebelumnya, untuk yang nikah kedua kali dengan bule, misalnya kalian punya anak sebelumnya dari pernikahan sebelumnya, otomatis dengan sendirinya anak kalian bisa ikut terbawa berbicara dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, karena pasangan kalian akan berbicara bahasanya dan mengajarkan anak kalian bahasa asli dari negara pasangan kalian. Omar belum tidur, dia lagi nyariin nyamuk. Lihat atas, bawah, atas. Oke, jadi segitu aja untuk video aku kali ini, karena di sini udah malam banget dan semua orang tidur. Jadi aku harus mengakhiri video ini. Oke, kita sambung lagi di kesempatan selanjutnya. Kita bakalan bahas tentang apa sih enaknya nikah sama bule. Apa sih yang gak enaknya kalau nikah sama bule? Kalian jangan mikir nikah sama bule itu selalu menyenangkan. Tidak menyenangkan seperti yang kalian bayangkan juga. Menyenangkan sama enggak, jadi 50-50 lah. Di hidup ini kan gak selalu menyenangkan ya. Kalaupun kalian nikah sama orang Indonesia juga gak pasti menyenangkan terus. Ada juga suka dan dukanya, itu udah lumrah. Jadi kalian jangan berpikir untuk bersenang-senangnya aja, tapi kalian harus memikirkan ada nih yang tidak menyenangkannya juga, yang bikin kalian bisa sakit kepala, bener-bener sakit kepala dan nyut-nyutan. Apa sih itu? Nikah sama bule yang bikin kepala kalian nyut-nyutan. Nah itu ada, aku bakalan share di video selanjutnya, dan itu bener bikin kepala aku nyut-nyutan. Sampai sekarang kalau aku lihat, aku ingat flashback kejadian dulu, bikin aku kepala aku nyut-nyutan lagi. Oke, sekian videoku hari ini. Thank you for watching, dan kita ketemu lagi di